Setelah memahami bahwa kesalahan finansial di usia 20-an adalah hal yang umum, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting. Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? Banyak orang sadar telah salah mengelola uang, tetapi berhenti di tahap penyesalan. Padahal, kesadaran tanpa tindakan tidak akan mengubah apapun. Narasi ini membahas langkah-langkah realistis untuk memperbaiki kesalahan finansial di usia 20-an, tanpa janji instan, tanpa teori rumit, dan tanpa pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata kebanyakan orang. Tujuan utamanya sederhana, membantu seseorang berpindah dari kondisi keuangan yang berantakan menuju arah yang lebih terkendali dan berkelanjutan. Langkah pertama dalam memperbaiki kesalahan finansial adalah menerima kondisi saat ini dengan jujur. Banyak orang ingin langsung melompat ke solusi tanpa benar-benar memahami masalahnya. Mereka ingin menabung, tetapi tidak tahu kemana uang selama ini habis. Mereka ingin bebas utang, tetapi tidak mau melihat total kewajiban yang sebenarnya. Penerimaan bukan berarti pasrah, melainkan keberanian untuk melihat angka apa adanya. Setelah itu, langkah paling dasar namun krusial adalah mencatat arus keuangan. Pemasukan dan pengeluaran perlu dicatat, sekecil apapun jumlahnya. Tanpa data, semua keputusan keuangan hanya berdasarkan perasaan. Banyak orang kaget ketika menyadari bahwa pengeluaran kecil yang dianggap sepele justru menjadi sumber kebocoran terbesar. Dari sinilah kontrol mulai terbentuk. Langkah berikutnya adalah menyusun anggaran yang realistis. Kesalahan umum adalah membuat anggaran yang terlalu ideal, seolah hidup bisa langsung berubah drastis. Anggaran yang baik bukan yang paling ketat, tetapi yang paling mungkin dijalankan. Sisakan ruang untuk kebutuhan pribadi, hiburan, dan keinginan, namun tetap beri batas yang jelas. Tujuan anggaran adalah menciptakan keseimbangan, bukan tekanan berlebihan. Mengelola utang menjadi tahap yang tidak bisa dihindari. Utang konsumtif harus diprioritaskan untuk dikendalikan, bukan ditambah. Bukan berarti semua utang harus langsung lunas, tetapi harus berhenti bertambah. Banyak orang gagal memperbaiki kondisi finansial bukan karena utangnya besar, melainkan karena terus menciptakan utang baru sambil berharap situasi akan membaik dengan sendirinya. Membangun dana darurat adalah langkah penting berikutnya. Dana ini bukan untuk investasi, bukan untuk gaya hidup, dan bukan untuk kebutuhan yang bisa ditunda. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Memulai dana darurat tidak harus besar. Yang terpenting adalah konsistensi dan pemisahan dana tersebut dari uang harian. Setelah kondisi dasar mulai stabil, barulah menabung dan berinvestasi menjadi masuk akal. Kesalahan banyak orang adalah mencoba berinvestasi ketika kondisi keuangannya masih rapuh. Investasi seharusnya menjadi alat pertumbuhan, bukan pelarian dari masalah. Mulailah dari instrumen sederhana dan pahami risikonya. Fokus utama bukan keuntungan cepat, melainkan kebiasaan jangka panjang. Perbaikan finansial juga sangat berkaitan dengan peningkatan nilai diri. Pengeluaran bisa ditekan, tetapi tanpa peningkatan kemampuan menghasilkan uang, perbaikan akan berjalan lambat. Usia 20-an masih memberi ruang luas untuk belajar, mencoba, dan gagal. Mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar adalah investasi yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar terhadap kestabilan finansial di masa depan. Mengubah pola pikir tentang uang juga menjadi kunci. Uang bukan musuh, tetapi juga bukan tujuan utama hidup. Uang adalah alat untuk menciptakan pilihan. Ketika seseorang mulai melihat uang sebagai alat, keputusan finansial menjadi lebih rasional. Belanja tidak lagi didorong oleh emosi, tetapi oleh pertimbangan manfaat dan dampaknya. Terakhir, penting untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap perjalanan finansial memiliki konteks yang berbeda. Membandingkan diri hanya akan mendorong keputusan impulsif dan tidak sehat. Fokus terbaik adalah membandingkan diri hari ini dengan diri sendiri di masa lalu. Jika ada kemajuan, sekecil apapun, berarti arah yang diambil sudah benar. Memperbaiki kesalahan finansial di usia 20-an bukan proses yang cepat, tetapi sangat mungkin dilakukan. Tidak ada titik sempurna untuk memulai. Yang ada hanyalah keputusan untuk berhenti mengulang kesalahan yang sama. Setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa dampak besar dalam jangka panjang.
Usia 20-an bukan tentang langsung mapan, melainkan tentang membangun fondasi. Ketika fondasi itu kuat, tekanan finansial di masa depan akan jauh lebih ringan. Kesalahan di masa lalu tidak menentukan masa depan, kecuali jika dibiarkan terus berulang. Keuangan yang sehat bukan hasil keberuntungan, melainkan hasil dari keputusan yang diambil berulang kali. Dan keputusan terbaik selalu dimulai hari ini, bukan nanti.